Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, keseimbangan dalam Islam menuntun umatnya untuk senantiasa bersikap proporsional agar kita bisa menjadi hamba yang muttaqin, dekat dengan syariat dan menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kepada topik kita, pengemis dalam sudut pandang Islam. Tadi ada cerita hadis panjang yang berkhusus, Ustaz. Jadi saya singkat aja. Ya. Ada seorang pengemis datang meminta uang kepada Rasul. Kemudian Rasul itu mengatakan apa yang kemudian menjadi harta terakhirnya. Ternyata dia punya sebuah sajadah. Kemudian Rasul tanya kepada sahabat, ini kemudian menjadi sandaran bahwa boleh jual beli lelang nanti dalam Islam. Tahu lelang ya? Ya. Ya. Dia datang bawa sajadahnya, Rasul tanya, siapa yang mau beli sajadah ini dengan harga tertinggi? Ada seorang sahabat yang pada akhirnya membeli dengan harga 2 dirham. Akhirnya Rasul suruh 1 dirham kasih uang untuk makan keluargamu kepada pengemis tadi. 1 dirham kamu belikan kapak. Dia jadi tukang kayu. Ya, sehingga 14 hari kemudian dia datang dalam keadaan sudah mendapatkan hasil. Maka Rasul itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, Rasul itu tidak memberi ikan tapi mengajarkan bagaimana caranya menangkap ikan. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang pengennya sudah jadi ikan yang sudah digoreng bahkan ya, yang sudah matang, ya kan? Kenapa Rasul begitu kemudian mengajarkan dia? Karena Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Qabisah ya Qabisah innal mas'ala la tahillu illa li ahadin thalatha. Ya Qabisah, seseorang itu nggak boleh meminta-minta kecuali 3. Yang satu, dia menanggung hutang orang lain, dia boleh meminta-minta sampai kemudian melunasinya. Yang kedua, dia ditimpa musibah sampai dia menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta. Yang ketiga, dia menghadapi kesengsaraan hidup, maka dia boleh meminta. Itu pun tadi saya salah, bukan 2, tapi disaksikan oleh 3 orang yang berakal bahwasanya dia memang sengsara. Baru kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia boleh meminta-minta. Kata Rasul, meminta untuk selain itu ya Qabisah, maka dia seperti memakan bara api. Ya Allah. Seperti itu. Dia Ternyata seperti makan yang haram kata Rasul. Menjadi pengemis itu punya syarat dan ketentuan, Bu. Iya kan? Ketentuan syaratnya berlaku, Ustaz. Berlaku. 3 itu 3. ya. Di luar itu bara api. Bara api haram. Gitu. Nah, tapi Ustaz, kita nggak boleh buruk sangka sama orang, Ibu ya. Iya kan? Kita nggak tahu tuh itu beneran apa enggak ya, gitu ya kan. Ustaz, selama kita nggak tahu nih, ya Allah ini bener apa enggak ya. Masalahnya ada kadang kita udah buruk sangka duluan. Betul. Nah ini yang juga sebenarnya menjadi sandaran tidak diperbolehkan oleh syariat. Betul. Nah, Ustaz, bagaimana seseorang meminta kepada kita tapi kita nggak jelas tuh orang itu betul-betul butuh atau tidak. Baik. Misalnya kemudian dia datang kepada kita dalam keadaan dia menyatakan bahwa dirinya ini membutuhkan. Seperti itu ya. Kemudian ini datang minta utang atau minta sedekah ini? Yang datang ini minta hutang atau minta apa? Minta sedekah. Sedekah. Kemudian sulit bagi kita menentukan bahwasanya ini benar dia susah atau tidak. Dalam keadaan misalnya, kalau yang dalam hadis tadi kan Rasul bilang harus ada 3 orang yang menjadi saksi kan tentang kesengsaraan dia. Misalnya tidak bisa ada saksi yang kemudian kita bingung. Bismillah ya. Allah akan membalas kebaikan seseorang walaupun sebesar biji dzarrah. Kalau kasih pinjam, tahu dzarrah? Apa itu dzarrah? Biji sawi. Bu jualan di pasar ya, Bu. Jadi dzarrah ini betul. Dzarrah itu ada beberapa makna memang. Ada makna yang dzarrah ini semut ditimbang di atas timbangan. Terlihat nggak beratnya? Enggak. Memukulkan tangan di tanah,
kemudian diangkat, masih ada satu debu yang menempel. Ini dzarrah. Atau 3, tidur atau pagi hari biasanya masuk sinar kan. Sinar tuh masuk dari jendela, kemudian kelihatan nggak ada kayak titik-titik partikel kecil yang tersinar. Itu dzarrah. Oh, tipisnya ya. Kecilnya, Kecilnya. kan. Hampir-hampir nggak ada berat. Sebesar dzarrah saja Allah balas, apalagi nanti kita bantu. Walaupun dalam keadaan kita nggak tahu situasi dia seperti apa, tapi kita bertawakal ya, untuk kebaikan. Ya artinya kasih aja Bu, nggak usah buruk sangka deh. Kasih aja lah, ini kasih sambil ngomel, nggak tahu aturan udah mau ya. Oke. Posting di media sosial. Iya, Masya Allah. Baik, seperti biasa di segmen ini saya kasih kesempatan kepada para jemaah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Ruslan. Silakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari Majelis Taklim Miftahul Khoyar Cipinang Melayu. Saya mau tanya Ustadz, kalau kita memberi uang kepada pengemis, apakah boleh kita meminta doa kepada pengemis itu? Ya demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ini mau langsung dijawab atau tampung? Tampung dulu dah. Hah? Tampung dulu ya? Tampung dulu. Baik, Mbak Putri tunggu ya jawabannya ya. Silakan pertanyaan kedua. Silakan Ibu biji sawi tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suratmi dari Majelis Taklim At-Thayyibah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ustadz mau nanya, bagaimana menyikapi orang yang minta-minta tapi dia orangnya bersih, gagah. Masya Allah. Gagah, tapi datang minta terus mintanya nggak mau sedikit. Oh, banyak. Terus dikasih 2.000 dia ngomel-ngomel. Terus dikasih sebelahnya dimintain nggak ngasih maki-maki. Pelit lu katanya gitu. Terus bagaimana cara menyikapinya sebagai orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kayaknya wabarakatuh. pertanyaan pengalaman semua deh. Jadi Mbak Putri dulu deh ya. Iya. Mbak Putri mengharap memberi dari sedekahnya itu ada doa ya. Karena memang sedekah itu adalah kunci dalam mengatasi berbagai masalah. Gitu. Baik. Ustaz, silakan Ustaz. Saya jawab yang dari Mbak Putri. Mbak Putri, Ibu biji sawi habis ini ya. Ya. Ibu Suratmi sebentar ya. Ntar ya. Dua-duanya menarik nih pertanyaannya. Iya kan? Tadi dari Mbak Putri itu, boleh nggak saya sedekah kemudian saya minta doa? Nah, sekarang saya bahas hadis bukan dari yang kasih tapi yang terima dulu ya. Kata Nabi SAW, man sana alaika ma'rufan. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, balaslah. Fa in lam tajid, kamu nggak punya apa-apa untuk membalas, fad'u lahu, doakan dia. Masya Allah. Jadi kalau yang dikasih ini dia paham, maka tanpa diminta dia doain. Karena Nabi yang ngajarin. Kalau orang berbuat baik kepada kalian, balas. Kalau nggak punya apa-apa untuk dibalas, balasnya pakai doa. Sama kayak kita bersalawat kepada Nabi SAW. Iya kan? Nah, kalau kemudian boleh nggak saya minta didoakan dari orang yang fakir yang kemudian saya bersedekah? Boleh. Boleh. Ya, apalagi dia pengemis yang musafir, ya kan ada 3 doa yang la syakka fiyah. Dia tidak ada keraguan dia akan dikabulkan. Doa musafir, doa yang mazlum, doa seorang anak ibu kepada anaknya. Maka dia fakir kemudian dia musafir. Apalagi misalnya Mbak Putri kasih sedekah kepada seseorang yang fakir kemudian musafir. Maka minta doa boleh karena dia berada pada posisi mustajab. Doanya kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi ya, ini ada tapinya ini, ya kan? Ya kita sedekah lillahi ta'ala aja. Ya kan? Jangan tapi boleh. Cuman kalau bulan Ramadan apalagi kan, ini bulan kita diperintahkan untuk sedekah. Ya kan? Maka insya Allah hati berdetak Allah kabul. Insya Allah. Amin ya rabbal. Ya Mbak Putri ya begitu ya, insya Allah boleh. Apalagi
kriterianya tergolong orang yang doanya tidak dihalangi oleh Allah. Insya Allah lebih mustajab doanya. Baik, Bu Suratmi mau jawaban? Ntar dulu. Bisa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Serambi Islami Ramadan.